Shalom. Tuhan selalu memperhitungkan. Dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai 20 dan ayatnya yang ke-10 berkata, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar banyak orang Kristen yang selalu berkeluh kesah. Aku sudah melayani Tuhan sekian tahun, setia beribadah, tapi tak pernah absen di setiap persekutuan. Toh hidupku tetap saja seperti ini, tidak ada kemajuan. Sedangkan mereka yang biasa-biasa saja hidupnya lebih enak. Kalau begitu, lebih baik jadi orang Kristen, tidak usah repot-repot terlibat dalam pelayanan. Fenomena seperti ini sedang melanda kehidupan anak-anak Tuhan. Kita mau melayani asalkan ada upah yang memadai atau beroleh penghargaan yang sesuai. Adalah tidak salah menerima upah dan penghargaan karena jerih payah yang telah kita lakukan. Namun jangan sampai besar kecilnya upah yang kita terima menjadi tolak ukur kita dalam melayani Tuhan. Jika upahnya besar, kita akan sungguh-sungguh. Tapi jika upahnya kecil menurut ukuran kita, kita pun akan mengerjakan dengan setengah hati. Demikiankah sikap hidup orang Kristen? Bukankah firman Tuhan menasehati, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 itu. Ini berbicara tentang pekerjaan yang kita lakukan di segala bidang, saudara. Apapun bentuknya, baik itu di kantor, pabrik, sekolah, terlebih-lebih di bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Haruskah kita selalu diliputi oleh rasa marah, kecewa, tidak puas, dan dongkol dalam mengerjakan segala sesuatu? Renungkan, manusia bisa saja lupa menurut mata dan mengecewakan sesamanya. Tapi ada pribadi yang tidak pernah lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Dia adalah Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, dan perbuatan kasih yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama tidak akan luput di pemandangannya dan tidak ada yang tidak ia perhitungkan, saudara. Tidak ada yang sia-sia. Rasul Paulus menasehati, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dalam hal ini Rasul Paulus tidak hanya berteori, tapi ia telah memberikan teladan hidup bagi kita semua. Dalam melayani Tuhan, ia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah bersungut-sungut, apalagi sampai hitung-hitungan untung rugi, saudara. Meski diperhadapkan dengan banyak ujian, ia tetap memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Inilah komitmennya. Dan dia katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara hari ini, lakukanlah itu dengan setia. Ingat, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, saudara,
apapun yang kita perbuat saat ini, janganlah untuk menyenangkan hati manusia, namun untuk menyenangkan hati Tuhan.